Rahasia, selamat sampai. Itu, nanti. Silakan untuk Pada Kamis 25 Juli 2000 XX pukul 02.00 WIB, menurut data, telah terjadi gempa bumi yang mengguncang wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Guncangan gempa bumi ini berkekuatan 6,2 skala Richter dengan epicentrum 2 km selatan Bantul yang terletak di Sesar Opak pada kedalaman 10 km dengan durasi 20 detik. Kemudian pada pukul 03.00 WIB terjadi gempa susulan dengan guncangan magnitudo 5 skala Richter selama 14 detik. Epicentrum masih sama dengan gempa pertama. Gempa bumi ini juga menyebabkan datangnya bencana lain berupa kebakaran, tanah longsor, runtuhan bangunan atau gedung yang tidak dibangun sesuai standar, dan likuifaksi. Ribuan korban luka sedang hingga berat diakibatkan terkena runtuhan dan juga saat evakuasi, serta sebab lain. Jumlah korban meninggal tidak sedikit. Gempa tersebut membuat seluruh bangunan tidak standar rubuh. Rumah yang rusak berat atau roboh berjumlah 230.000 unit. Jaringan komunikasi lumpuh akibat BTS mengalami kerusakan. Demikian juga dengan aliran listrik mengalami gangguan, sehingga komunikasi pada awal terjadinya bencana sangat terbatas. Melalui berbagai media komunikasi, pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat untuk segera melakukan evakuasi ke lokasi aman. Sebagian masyarakat dengan inisiatif dan prosedur yang sudah disepakati bersama melakukan evakuasi mandiri. BMKG juga secara real-time memberikan update informasi tentang gempa bumi. BPBD juga secara real-time memberikan update informasi tentang situasi bencana dampak gempa bumi. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan kabupaten kota di wilayah daerah istimewa Yogyakarta segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana didirikan pada hari pertama pasca bencana. Pemerintah daerah kabupaten kota melakukan aktivasi Pusat Kendali Operasi Kedaruratan Kesehatan Health Emergency Operation Center, dan kemudian dengan dibantu berbagai stakeholder melakukan tanggap awal penanganan darurat krisis kesehatan. Mohon perhatian para kepala bidang untuk segera merapat ke Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan dari Bupati dan Wali Kota mengenai situasi terkini. Diketahui bahwa dampak dari bencana tersebut cukup luas, sehingga penanganan darurat bencana pada hari berikutnya diambil alih oleh tingkat provinsi. Kemudian pada hari berikutnya, posko provinsi dan pos pendamping nasional terbentuk. Status Health Emergency Operation Center HEOC Kabupaten Kota dinaikkan dari level Kabupaten Kota menjadi HEOC Provinsi. Kemudian, Ketua HEOC Provinsi mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri semua koordinator dan perwakilan unsur, kemudian melaporkan kepada posko penanganan darurat bencana. Emergency Medical Team EMT Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disiagakan melakukan penanganan gawat darurat kesehatan. Dengan menggunakan data dan informasi dari tim kaji cepat kesehatan Rapid Health Assessment Team RHAT dan dokumen rencana kontingensi, koordinator bidang perencanaan menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat
dan melakukan pemutakhiran rencana operasi dan peta respon. Koordinator bidang operasional melaksanakan rencana operasi, mengkoordinasikan dan memobilisasi tenaga cadangan ke wilayah terdampak, dan dengan dibantu stakeholder terkait mendirikan rumah sakit lapangan. Koordinator bidang data, informasi, dan surveillance melakukan terus dari koordinator logistik bagaimana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Persediaan yang kita Koordinator bidang administrasi dan keuangan mempersiapkan mekanisme anggaran selama penanganan tanggap darurat. Sub-sub klaster yang menjadi bagian dari bidang operasional melaksanakan penanganan sesuai dengan ketugasan dan rencana operasi. Jumlah korban yang mengakses pelayanan kesehatan semakin bertambah. Sebagian fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sudah melebihi kapasitas. Pos lapangan dan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kekurangan logistik kesehatan. Koordinator bidang logistik mengelola logistik kesehatan dan menyiapkan mekanisme penerimaan donasi logistik sampai dengan distribusi logistik. Sebagai upaya gerak cepat, Ketua HEOC Provinsi mengadakan rapat koordinasi harian yang dihadiri semua koordinator dan perwakilan unsur untuk merencanakan penanganan di hari berikutnya. Kemudian melaporkan kepada posko penanganan darurat bencana. Setelah 14 hari beroperasi menangani darurat krisis kesehatan, HEOC yang telah melakukan kajian situasi terkini dan menilai kondisi sudah kondusif, mengumumkan bahwa tenaga cadangan kesehatan dari luar daerah istimewa Yogyakarta sudah bisa meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta. Rangkaian kejadian tersebut merupakan sebuah gladi kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024. Gladi diselenggarakan sebagai upaya mempersiapkan sistem penanganan bencana yang cepat, efektif, dan efisien. Gladi difokuskan untuk penanganan bencana gempa bumi, mengingat daerah istimewa Yogyakarta dilalui sesar opak yang sering menimbulkan bencana gempa bumi. Sistem penanganan bencana ini juga dirancang mampu untuk menanggulangi bencana lainnya. Saat ini kami sedang mengadakan gladi lapang atau field training exercise untuk menguji dokumen rencana penanggulangan krisis dan pengorganisasian serta peningkatan kapasitas tim manajemen krisis kesehatan dan TCK-EMT. Kegiatan ini berupa gladi lapangan atau exercise pelatihan dalam rangka upaya kesiapsiagaan untuk melatih dan meningkatkan kesiapan respon kesehatan dalam menghadapi krisis akibat kejadian bencana khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.